Data Warehouse, pembahasan buku Data Warehouse Design oleh Gold Valery, bab Conceptual Modeling. Kali ini kita akan membahas dengan outline Dimensional Fact Model atau konsep dari Dimensional Fact Model ini, kemudian komponen-komponen yang ada di Dimensional Fact Model. Nah, yaitu event, time, dan overlapping fact schemata. Sebelum kita masuk ke Dimensional Fact Model, kita akan melakukan review sedikit saat pembahasan database. Teman-teman sudah ketahui bahwa di database ada dua diagram utama yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat atau mendesain sebuah database. Pertama, yang di sebelah kiri adalah ERD atau Entity Relational Diagram, kemudian di sebelah kanan adalah tabel relasi. Nah, di sini kita ketahui bahwa dua-dua diagram ini sangat dibutuhkan saat kita mendesain dari database. ERD menyimpan proses bisnis dari hubungan antara entitas data, sedangkan tabel relasional adalah model yang bisa kita gunakan untuk melihat hubungan antar data. Nah, kita ketahui bahwa proses bisnis seperti shopper dan item, bahwa shopper melakukan pembelian terhadap item. Sedangkan saat di tabel relasional, kita hanya melihat bahwa ada data ID, kemudian ada data ID yang lain di tabel yang lain. Untuk data warehouse, konsepnya juga sama. Ada diagram yang menyatakan proses bisnisnya, dan kemudian ada diagram yang menyatakan bagaimana hubungan antar datanya. Nah, ini adalah produk terakhir dari data warehouse kita, disebut star schema, yang menyatakan bagaimana hubungan antar data dari desain data warehouse kita. Di sini terlihat ada fact table, kemudian atributnya, ada dimensi tabel, kemudian atributnya. Sebelum itu, untuk menggambarkan proses bisnisnya, kita bisa menggunakan dimensional fact model atau setara dengan ERD saat kita mendesain sebuah database. Nah, ini konsep dari dimensional fact model. Kita ketahui ada satu kotak besar di tengah yang menyatakan measurement dan nama fact table-nya. Kemudian, entity-entity ini yang menyatakan dimensi. Kemudian ada satu poin lagi yaitu adalah event yang merupakan sampel query yang digunakan untuk mengambil data di data warehouse kita. Nah, ini adalah contoh dimensi atribut. Bentuknya hampir mirip dengan ER yang menyatakan hubungan antar dimensinya. Dan masing-masing dimensi punya atribut. Dan agregatnya adalah sel yang merupakan nanti di sini adalah fact table-nya. Nah, ini contoh dimensi hierarki. Ada dua jenis atribut di dalam dimensi DFM. Ada atribut deskriptif dan ada atribut hierarki. Apa bedanya? Kalau kita ketahui bahwa titik putih ini dia terhubung terus ke belakang, ini menyatakan bahwa dia merupakan hierarki. Sedangkan kalau dia hanya satu saja, misal di sini sales manager, kemudian ada sales district, artinya atributnya adalah atribut deskriptif. Contoh paling gampang untuk atribut hierarki adalah bahwa tanggal, bulan, quarter, dan tahun itu bisa kita pisahkan menjadi kolom-kolom yang berbeda. Sedangkan data sumbernya sebenarnya data sumber yang sama, yaitu date time. Nah, ini contoh DFM dalam bentuk yang lebih kompleks lagi. Beberapa poin yang perlu digarisbawahi mungkin di sini adalah, pertama, fact modelnya di sini adalah fact model dari si cell. Nah, kemudian ada non-additivity, yaitu reshape. Mungkin nanti akan dibahas tentang atribut ini. Kemudian ada lagi atribut-atribut yang dia merupakan cross-dimensional, artinya atribut di satu dimensi itu sama dengan atribut di dimensi lain. Atau di sini ada descriptive attribute, yaitu telepon. Seperti kita ketahui bahwa nomor telepon itu adalah nomor identik. Sehingga ID sebuah store akan selalu berbeda dan telepon sebuah store juga akan selalu berbeda. Nah, kemudian ada optional dimensi di sini yang mungkin datanya tidak ada di setiap waktu. Dan ada waktu yang bisa dipisahkan menjadi hierarki atribut. Nah, poin selanjutnya adalah event dan agregasi. Kalau kita sudah mendesain dari sebuah data warehouse, tentu kita ingin mendapatkan analisis dari desain kita. Nah, ini adalah contoh analisis yang mungkin bisa kita dapatkan. Nah, Alpha Action 2, Alpha Action 3 ini adalah salah satu contoh query yang bisa diambil. Di sini artinya Alpha Action 1, kita akan mengambil measurement yang ada di fact table untuk produk dengan nama clean hand, dengan store dengan nama event month untuk tanggal 5 bulan 5 tahun 2008. Nah, kemudian Alpha Action 2 itu produk dengan nama clean hand,
alamatnya ada di Texas, kemudian waktunya adalah di kuartal 2 tahun 2007, dan seterusnya. Nah, ini contoh atribut time. Kita bisa pecah time jadi banyak konsep. Di sini kita pecah waktu time-nya menjadi week dan year. Kalau contoh sebelumnya, bisa kita bagi menjadi tanggal, bulan, quarter, tahun, ataupun dekade seterusnya. Atau kita bisa juga memecahnya menjadi ada waktu dalam bentuk detik, menit, atau jam saat desain dari data warehouse kita memang memerlukan detail waktu sampai se-rigid waktu tadi. Nah, kemudian ada overlapping skemata. Ada kalanya atribut-atribut yang ada di dimensi kita itu kadang keterhubung dengan atribut lain yang merupakan atribut yang sama. Sebaiknya kita melakukan pemisahan untuk atribut. Misalnya di sini ada sebuah dimensi punya atribut A, B, C sampai M. Di sini kita ketahui bahwa atribut F, E, dan F itu menyatu keterhubungan dengan atribut I. Ada baiknya kita pisahkan sehingga atributnya menjadi B, E, dan I sehingga yang dipakai hanya ini. Sedangkan atribut yang berhubung antara F dan I itu tidak kita gunakan. Dan juga contoh yang lain.